Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas sifat koligatif larutan materi kimia kelas 12 SMA semester 1 ya. Nah, apa sih itu sifat koligatif larutan dan ada berapa jenis sifat koligatif larutan? Kemudian di video kali ini saya coba akan membahas salah satu dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap pelarut murni. Yang dalam hal ini pelarut murninya bisa berupa air, benzena, dan lain-lain gitu ya. Kemudian nanti kita akan pelajari fraksi mol ya, bagaimana menentukan fraksi mol dan soal-soal yang bisa menggunakan trik cepat ya untuk menghitung fraksi mol. Jadi jangan lewatkan video ini dengan men-skip video ini ya. Jadi kalian harus menonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa mendapatkan ilmu secara utuh ya. Dan kemudian kalian bisa paham bagaimana cara mengerjakan soal dengan menggunakan trik cepatnya. Oke, sebelum saya bahas video sifat koligatif larutan ini, silakan kalian subscribe dulu dengan cara kalian subscribe dulu, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang membahas materi dan soal matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, langsung saja saya bahas sifat koligatif larutan ya. Jadi yang namanya larutan itu ada yang pertama zat terlarut gitu ya. Zat terlarut. Yang kedua zat pelarut. Biasanya zat pelarut lebih banyak daripada zat terlarutnya. Contohnya adalah gula. Nah, larutnya adalah air. Nah, ini jumlah air lebih banyak dari jumlah gula ya. Pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah gula. Ini zat larutnya adalah ini terlarut. Zat terlarut. Nah, gula ini memiliki sifat sukar melarut gitu ya, sukar melarut. Makanya gula itu harus diaduk ya supaya bisa melarut bisa tercampur dengan air ya, sehingga bisa larut dengan cepat. Jadi harus diaduk gulanya ya, itu maksudnya. Kemudian sifat fisika ya, sifat fisika itu maksudnya adalah sifat yang nampak dari luar gitu ya, dengan panca indera kita ya. Jadi sifat koligatif larutan termasuk sifat fisika ya, yang ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi kalau jumlah partikelnya banyak, maka itu bisa menghasilkan sifat koligatif larutan yang berbeda ketika jumlah partikel zat terlarutnya itu sedikit gitu ya. Nah, jadi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut tanpa bergantung pada jenis zat gitu ya. Jadi jenis zat apapun itu tidak mempengaruhi sifat koligatif larutan. Jadi hanya dipengaruhi jumlah partikel zat terlarut. Nah, ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larut, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Di video kali ini saya coba akan membahas penurunan tekanan uap pelarut murni ya. Nah, contoh pelarut murni adalah air gitu ya. Air ini jika dicampurkan suatu zat yang sukar melarut, contohnya gula, maka air akan sukar menguap ya. Kenapa sukar menguap? Karena yang namanya menguap itu kan proses perubahan zat dari cair menjadi gas di permukaan gitu ya. Karena permukaannya tertutup oleh zat yang sukar melarut gitu ya, makanya ini bisa mengakibatkan tekanan uap larutannya
Ya, maksudnya tekanan uap pelarut ditambah zat terlarutnya nanti akan jadi tekanan uap larutan, itu bisa menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murni yaitu air. Jadi nanti tekanan uap larutan gula, ya, maksudnya air gula, itu pasti lebih kecil dari tekanan uap airnya, air murninya maksudnya. Itu ya. Nah, artinya di sini ada perbedaan ya. Perbedaan tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap atau diberi simbol delta P. Nah, delta P ini dipengaruhi oleh apa? Yang pertama XT. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut. Nah, kemudian dipengaruhi juga oleh P0 ya. P0 ini adalah tekanan uap jenuh pelarutnya. Yang dalam hal ini adalah air ya, tekanan uap jenuh air. Nah, makanya di sini ada yang namanya fraksi mol ya. Jadi kita perdalam dulu ya. Apa sih fraksi mol itu ya sebelum membahas delta P ya. Nah, jadi di video kali ini saya konsentrasi akan membahas fraksi mol. Di video selanjutnya baru penurunan tekanan uap. Ya, kita coba fraksi mol ya. Apa fraksi mol? Nah, fraksi mol adalah perbandingan mol suatu zat dengan mol total larutannya. Kalau yang diminta adalah fraksi mol zat terlarut, maka yang di atas adalah mol zat terlarutnya atau NT. Sedangkan yang di bawah adalah mol zat terlarut ditambah mol zat pelarutnya. Nah, ini ada I ya. I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, ini bisa dihitung menggunakan 1 tambah N-1 kali alfa, dengan alfanya derajat ionisasi adalah apa? Banyaknya penguraian ion oleh suatu zat ya. Jadi semakin banyak ion yang terurai, maka derajat ionisasinya akan semakin besar. N-nya menunjukkan jumlah ion ya. Jadi N-nya menunjukkan apa? Jumlah ion. Nah, untuk elektrolit kuat ya, alfanya itu 1 ya. Jadi derajat ionisasinya 1. Artinya ini derajat ionisasi 1 ini maksudnya terurai semuanya ya. Terurai semuanya menjadi ion. Nah, kalau elektrolit lemah itu diantara 0 dan 1, artinya terurai menjadi ionnya cuma sebagian. Zat non elektrolit itu tidak terurai menjadi ion ya. Nah, ini ada catatan, semua zat asam, basa dan garam itu pasti tergolong zat elektrolit. Tapi nanti tergantung zat elektrolit lemah sama kuatnya ya. Kalau lemah berarti alfanya di antara 0 dan 1, kalau kuat alfanya 1. Selain itu termasuk zat non elektrolit. Jadi maksudnya selain asam, basa dan garam, maka termasuk zat non elektrolit. Contohnya urea gitu ya. Urea kan selain asam, basa, garam, itu termasuk zat non elektrolit gitu ya. Oke, kita lihat contoh fraksi mol ya, contoh fraksi mol. Nah, kalau kita ingin mencari XT ya, XT-nya fraksi mol zat terlarut ya, itu rumusnya NT dikali I dibagi dengan NT dikali I ditambah NP. Nah, kita cari satu-satu NT-nya dulu. Oh sorry, NT-nya sudah ada ya. Ini kan yang dilarutkan adalah urea, CONA2 dikalikan 2, ini adalah rumus urea. Kalau kita lihat urea itu selain asam, basa dan garam, maka ini tergolong zat non elektrolit. Ya, zat non elektrolit. Gitu. Jadi NT-nya adalah 3 mol gitu ya. Kemudian NP-nya adalah air ya. Nah, ini air, pelarutnya adalah air. Air ya. Ya udah berarti 6 ya. Airnya 6 mol. Lalu I-nya bagaimana? I-nya 1 ditambah N-1 kali alfa. Kalau ini zat non elektrolit, maka alfanya sama dengan ya. Maka I-nya akan jadi 1 tambah N-1 kali 0. N-1 kali 0 ya 0 ya. 1 tambah 0 jadi 1. Artinya NT adalah 3, I-nya adalah 1 per 3 kali 1 ditambah NP, P-nya adalah 6. Makanya jadi 3 per 3 tambah 6, 9. Atau diper 1 per 3 atau 3 ya.
Nah, jadi fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,33 ya. Lalu berapa sih fraksi mol zat pelarutnya? Ini namanya X ya. Kita lihat aja yang di atas menjadi NP dikali I dibagi dengan N kali I tambah NP ya. Sampai tidak dikali ya. Nah, yang dikali hanya NT saja. Nah ya. Nah, NP saja. Oke, kita coba. NP-nya adalah 6 per NT, NT-nya adalah 3 dikali 1, I-nya ya ditambah NP-nya 6. Ini akan menjadi 6 per 3 kali 1, 3 tambah 6, 9. Diperkecil jadi 2 per 3 atau 0,67 ya. Nah ini ya, jadi fraksi mol zat pelarutnya. Oke, kita coba soal yang lainnya. Tentukan fraksi mol 116 gram MgOH2 kali dalam 36 gram air. Oke, kita coba ya. Mol zat terlarutnya ya ini belum ada. Nah, zat terlarutnya ini ya, MgOH2 kali. Ini tergolong basa. Ya, kalau tergolong basa termasuk elektrolit ya. Ini elektrolit, artinya elektrolitnya elektrolit apa? Nah ini tergolong basa kuat ya. MgOH2 kali ini tergolong basa kuat. Ya ini tergolong basa kuat. Basa kuat. Artinya kalau basa kuat ini tergolongnya elektrolit kuat ya. Ini tergolong elektrolit kuat. Berarti alfanya 1 gitu ya. Derajat ionisasinya 1. Nah, berarti kita bisa menentukan I-nya di sini ya. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. 1 ditambah N-nya adalah banyaknya ion yang terbentuk. Kalau kita uraikan MgOH2, ini akan menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 OH min ya, karena OH-nya ada 2. Nah gitu. Ini jumlah ionnya Mg2 plusnya 1, 2 OH minnya, OH minnya ada 2. Kalau di total ini akan jadi N-nya 1 tambah 2, 3 gitu ya. Nah ini 3 min 1 kali alfa, alfanya adalah 1 karena elektrolit kuat. 1 ditambah 2 kali 1 ya 2. Jadi berapa ini? 3. Nah setelah itu NT mol zat terlarutnya tinggal masanya dibagi dengan MR nya. Masanya, masa MgOH2 itu 116 gram. MR nya tinggal dihitung ya. Mg AR nya adalah 24. O nya di sini ada 2 ya. Nah ini Mg 24, O ada 2 berarti O itu AR nya 16 kali 2 berarti ya. 2 kali 16 tambah H nya juga ada 2 berarti 2 kali 1. Nah ini akan menjadi 24 ditambah 32 ditambah lagi 2 ya. 24 tambah 32 56 ya. Tambah 2 jadi 58. Maka ini langsung saja tulis MR-nya adalah 58. 116 dibagi 58 itu adalah 2. Kemudian NP massa, kalau NT massa terlarut, yang ini NP massa pelarut ya, dibagi MR. Karena pelarutnya air berarti massa air 36 gram. MR air adalah, air itu kan H2O gitu ya. Maka ARH 1 berarti 2 kali 1 ditambah ARO adalah 16. Maka MR nya 2 tambah 16 18 ya. Tuh, ini 36 bagi 18. Jadi 2 juga ya. Udah, tinggal nyari fraksi mol zat terlarut. Rumusnya adalah NT dikali I dibagi dengan NT dikali I ditambah dengan NP. NT-nya adalah 2 kali I, I-nya adalah berapa I-nya? 3 ya.
Jadi 2 kali 3 ditambah NP, NP-nya adalah 2. Maka 6 dibagi 6 tambah 2 8 diperkecil 3/4 atau 0,7 ya. Itu. Kemudian NP XP ya, maksudnya SP, NP dibagi dengan NP dikali I ditambah NP kali I. NT kali I maksudnya ya. NT kali I ditambah dengan NP. Nah, NP-nya adalah 2 bagi NT-nya adalah 2 juga kali I-nya adalah tadi berapa I-nya? 3 ya. Tambah NP, NP-nya adalah 2 juga. Maka 2/6 tambah 2 8 diperkecil jadi 1/4 itu 0,25. Nah, sebenarnya untuk menghitung XP itu bisa pakai rumus begini. Kalau kita lihat, nah, XT 0,75, XP 0,25. 0,75 tambah 0,25 kan akan jadi 1 ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini XT ditambah XP ini pasti 1 untuk semua zat gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau udah ketemu ST-nya sebenarnya nggak usah menghitung XP menggunakan rumus NP per NT kali I ditambah NP, terlalu lama, udah aja begini. XP sama dengan 1 positif XT pindah jadi min XT. Ini akan jadi 1 min XT-nya adalah 0,75. Ini sama dengan 0,25 ya. Nah, bisa begitu ya. Nah, ini trik cepatnya ya, trik cepatnya seperti ini. Oh ya. Jadi kalau kalian menggunakan trik cepat ini menghitungnya jadi lebih cepat lah ya. Hanya hafalkan ya trik cepatnya. Nah, gimana kalau menghitung XT ya? XT ya tinggal ini aja 1 kurangi XP, selesai kan ya. Oke, bagaimana nih trik cepat untuk menyelesaikan soal ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini masih terlalu lama ya kalau harus menggunakan rumus NT kali I per NT kali I tambah NP gitu ya. Makanya ini ada trik cepat untuk menyelesaikan soal ini. Oke, simak baik-baik trik cepatnya. Nah, ini pakai rumus ini ya. Oke, kita coba. Tadi MT-nya massa telarutnya itu 106 gram ya. Kemudian massa pelarutnya itu ada 36 gram untuk ya. Kemudian I-nya adalah 3 tadi ya. Nah, karena ya 3 ya. Tadi sudah dihitung. Udah masukin aja ke sini. MT-nya 116 kali MRP, maksudnya MR untuk pelarut ya. MR pelarut itu H2O adalah 18 ya. Tadi sudah dihitung. I-nya adalah 3. Dibagi dengan sama ya, 116 kali 18 kali 3 ditambah dengan MP, MP-nya adalah 36 kali MRT, MR zat terlarutnya tadi 58 ya. Nah, itu ya. Nah, cuma ini bakalan lama menghitungnya karena angkanya terlalu besar. Ini harusnya buat soalnya jangan begini ya. Ini angka-angkanya atau bilangannya besar ini. Jadi apa namanya, butuh ketelitian untuk menghitungnya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Oke, kita coba. Bisa nggak difaktorkan begini nih ya. 116 itu kan 2 kali 58 ya, kali 18 dikali 3 ya. Sama ini juga 116 2 kali 58 dikali 18 kali 3 ditambah 36 kali 58 ya. Nah, ternyata di sini 2 kali 18 36 kali 58, ini juga 36 kali 58 ya. Dia artinya begini nih. Nah, yang atas juga sama, 2 kali 18 36 kali 58 kali 18 ya. 58 kali 3 sorry.
36, 58 kali 3 per. Nah ini sama ya, 36 kali 58. Ternyata 36 kali 58-nya ada 2 nih. Ya. Sorry. Nah, ini 3 ya. 36 kali 58 di sini boleh ditulis 1 ya. Jadi 36 kali 58 kali 1 kan tetap aja 36 kali 58. Ternyata 36 kali 58-nya ada 3 ditambah 1 jadi berapa? 4 ya. Nah, ini jadi 4 di sini. Tuh, ya. Tinggal nanti gimana? Dicoret ya, dicoret. 36 kali 58 coret ya. Tinggal 3 per 4. 3 per 4 berapa? 0,75. Selesai ya. Jadi tidak perlu kalian susah-susah menentukan NT dan NP-nya terlebih dahulu. Langsung saja tulis MT masa telarut ya, dan masa pelarutnya, kemudian MR-nya masing-masing, untuk MR zat telarut dengan zat pelarutnya ke rumus ini ya. Oke, bila mana kalian suka dengan video kali ini, baik itu penjelasan konsep dasarnya atau trik cepatnya, kalian bisa isi kolom komentarnya ya, bila mana video ini bisa membantu kalian dalam memahami konsep fraksi mol gitu ya. Kalau kalian isi kolom komentarnya dengan komentar positif, atau isi kolom komentarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan ke channel ini berkaitan dengan video kali ini, itu bisa menambah interaksi ya channel ini dengan penontonnya. Oke, ramaikan ya interaksi channel ini dengan penontonnya agar channel ini terus berkembang ke depannya gitu ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Bila mana kalian suka dengan video kali ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa isi kolom komentarnya ya, dengan pertanyaan atau komentar positif kalian. Oke, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.